dites ya, anak-anak TK ya, di ma'had saya sana, tapi bukan di Lawang ya. Nah, jadi itu jawaban saya. Terima kasih ya, terima kasih ya Pak Davi. Saya pikir tidak perlu ditanggapi lagi ya. Saya tidak menanggapi. Saya hanya pertanyaan saya belum terjawab. Iya. Quran yang nuzul, firman Allah yang nuzul menjadi. Oh ya, terima kasih. Saya jawab aja. Makhluk atau makhluk? Iya. Tolong dijawab singkat aja, Ustaz. Ya. Tampaknya pada Habib ini belum mempelajari filsafat logika yang baik. Jadi kalau istilah bahasa Inggris ada yang disebut dengan kontradiktori dan ada kontrari. Bahasa Arab ada yang disebut tadadud, ada yang tanakut. Contohnya, di malam hari kita jalan-jalan di tengah sawah, yang satu mengatakan, oh itu ada kambing putih, yang lain bukan, itu pedek. Dua orang tengkar didatangi, ternyata batu putih yang dicat. Ya. Begitu pula, ya saya mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah dan Al-Quran bukan Allah. Siapa umat Islam, apakah Ahlussunnah atau Syiah yang mengatakan bahwa, ataupun yang lain ya paham apapun dalam Islam, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Allah, jelas kafir murakkab, kafir kuadrat. Ya, kafir kuadrat. Ayo Ustaz, sudah? Ya, oke. Ya Pak Davi, mungkin Pak Davi nggak akan puas ya, tapi tenang aja Pak Davi, tetap semangat. Nah gitu ya. Sedari tadi sih saya lihat itu pembicara Islam itu keren-keren ya. Di kita ini keluar semuanya keren-keren gitu, tegas ya. Saya minta sih Kristen ini ya, rada keren titik. Pas kalau di sini rada keren titik, tegas keren ya masalah. Masa Islami keren Kristen ini gak keren-keren gitu. Ini dialog nggak ada apa-apa, santai aja gitu ya. Baik, untuk sekarang penanya dari pihak Islam ya, monggo. Assalamualaikum. Loh, terus assalamualaikum bisa nanti ya sebentar lagi ya. Waalaikumsalam, monggo Ustaz. Kalau saya Yusuf dari Kupang, Bentar Santing Muhammadiyah. Kalau di Islam menerangkan tentang Allah atau Tuhannya, patokan dua, Quran dan As-Sunnah, bukan dari literatur pendapat ulama atau apa, goceknya di sana. Saya ingin sekarang tanya kepada Bapak Winarto dan Bapak Gracia, gocekannya juga jelas kan? Jangan gocekan literatur, karena literatur sesuk salah. Gocekan kitab sampean. Ya. Saya ingin tanya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ya. Apakah sejak contoh betul dari Tuhan? Apa pas TK? Apa pas SD? SMP, SMA? Apa di sekolah itu Tuhan sih? Kalau di sekolah Tuhan itu tak melok. Tuh ya, kalau Anda bisa menerangkan itu Pak, dengan gocekan kitab Anda, saya masuk Kristen. Begitu Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab oleh pembicara, menurut pendapat sampean sendiri, kapan Yesus mulai dari Tuhan Pak? Menurut saya Yesus diangkat jadi Tuhan. Ya, sejak kapan Pak ya? Sejak kapan? Ya, kapan-kapan gitu. Kapan-kapan Pak ya? Berarti kalau kapan-kapan Bapak istiqomah dong. Berarti akan terjadi loh. Kapan-kapan dong. Santai nih Pak. Oh santai nih ya. Oke. Iya ya. Oke Bapak. Terima kasih. Saya juga nanya Bapak. Monggo, Mas Yanata dijawab. Sejak kapan Yesus itu dari Tuhan? Ya. Jadi tidak perlu dijawab. Gocelannya apa orang Kristen itu saya pikir juga sama. Gocelannya sana, Quran Sunnah sini juga kita. Nah permasalahannya sejak kapan Yesus diangkat dari Tuhan? Monggo. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Bahwa memang kembali lagi pada pengharapan mesian dalam kitab Taurat, Nabi-Nabi dan kitab Sabtu. Misalkan dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua, di sana dinubuatkan tentang akan hadirnya Al-Masih.
Nah di sana Al-Masih digelari dengan sifat-sifat ilahi, kedem dan olam. Kedem itu sejajar dengan kodem dalam bahasa Arab. Jadi dalam Daniel pasal 7, nubuatan tentang Mesias atau Al-Masih akan datang. Dia yang ditinggikan, dimuliakan, menerima segala kuasa. Nah kemudian ayat-ayat di dalam perjanjian lama ini tergenapi, diyakini oleh orang Kristen, tergenapi di dalam diri Yesus orang Nazaret itu. Nah karena itu seluruh ajaran Kristen harus dilihat dari perjanjian lama. Dan orang Kristen juga merenungkan sabda-sabda Yesus. Misalnya Yesus berkata, sesungguhnya bila dua orang berkumpul di namaku, aku hadir di sana. Dan sifat-sifat seperti ini kan tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Ketika Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, dan aku menyertai kamu sampai segala kesudahan Allah. Ini kan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Pertanyaannya sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Sejak kekal. Dan hakikat sebagai firman dia memang adalah Allah sendiri. Tetapi tidak menunjuk kemanusiaan Yesus kan? Sebentar, ya. Yesus itu sejak kapan? Pada waktu procot lahir kan ada sokopol. Katanya Tuhan itu bisa menguasai segala macam, maha atas segala-galanya, sang pencipta. Kan gitu Tuhan ya? Oke. Sampai mengakui tidak Tuhan sang pencipta? Pada waktu Yesus procot Pak. Isi loh Pak. Jangan bisa. Percaya mati. Berarti esok itu benar Tuhan. Jadi gini Bapak, garis besarnya Mas Nanto dijawab langsung aja. Garis besarnya sejak kapan Yesus itu bisa jadi Tuhan? Menurut sampai. Terus ini lapor deh ini. Jelas Pak. Kok kita aja puter. Sejak kapan? Kok tanggal sawe? Sejak Yesus umur 1000 tahun. Muring-muring Pak. Wah, kawan hamil. Ampun muring-muring, santai mawon Pak. Waduh. Muring-muring Pak. Tenang, biar dijawab sejak kapan, biar bapaknya legowo panggil. Lihat tapi legowo mawon ten beliau mungkin Pak. Monggo sana jawab. Tadi saya kutipkan pernyataan Yesus bahwa sebelum Abraham dijadikan dia ada. Jadi dalam hakikatnya dia kekal, tidak diawali oleh waktu. Bagaimana sesuatu yang kekal diawali oleh waktu? Nah yang sering kali terjadi, umat Islam tidak membedakan hakikat Yesus sebagai kalimatullah dan wujud inkarnasi dari kalimatullah itu sendiri. Seperti misalnya hakikat Tuhan sebagai kalimatullah. Ya, santai tenang. Berarti menurut Mas Minato dari awal sampai akhir. Nah, begitu Pak. Jadi jenengan dari lahir Gusti Yesus pun dari Tuhan nonton terus ya Pak. Nggih. Wong nonton dari mana dari lahir Gusti Yesus itu pun dari Tuhan, ngono. Nggih. Nah, nonton. Tentang sama mungkin protes malih. Lah gampang pun sama di nomor telepon mau sama telepon mau. Nah, oke gini. Oke, iya Pak ya. Sudah saya pikir jawabannya sudah ringkas. Mau dijawab lagi? Saya bisa memahami Ya. kesulitan orang-orang Muslim melihat sifat ganda firman yang muncul ke dunia yang diajarkan orang Kristen. Saya bisa memahami. Makanya tadi di awal saya bicara, saya mengatakan, saya memaparkan apa yang saya yakini, bukan memaksakan. Pada waktu saya belajar ilmu kalam bahwa Quran itu memiliki dua sifat serentak, tidak ciptaan dan serentak ciptaan. Kami orang Kristen yang mempercayai Yesus, firman yang turun, mudah sekali memahaminya. Firman yang nuzul wajib memiliki dua sifat. Sebelum azan, Imam Ghazali ngomong, sebelum Asy'ari ngomong. Kami menurut versi Kristen sudah mengajarkan sejak abad pertama. Anda bisa lihat di Alkitab dengan tafsir dari para bapak-bapak gereja bahwa firman yang nuzul menjadi manusia
benar-benar Oke, ilahi ya. dan insani. Terus masalah kata anak di Alkitab itu ada berbagai metode tafsir, dan di Alkitab tidak bisa dipaksakan satu metode semuanya literal harfiah. Ada metode alegoris, ada metode pendekatan yang lain. Cara penafsiran yang berbeda menghasilkan suatu tafsir yang berbeda. Contoh, kitab Amsal itu kitab kiasan. Bahkan di dalam kitab yang kiasan itu ada hal-hal yang bersifat nyata, jelas seperti bahasanya orang. Matius gaya bahasanya berbeda. Jadi begitu kitabnya berbeda, cara menafsirkannya berbeda. Dan kami orang Kristen, saya Pantekostal, Betani. Ada orang di Gereja Katolik, tidak pernah kami menafsirkan ayat bahwa itu meracun maut itu ditafsirkan secara harfiah. Metode tafsir itu tidak pernah diajarkan. Itu kiasan, artinya jika kalau kamu menginjil, Tuhan akan menyertamu, tidak seharfiah itu. Beda kita, beda cara menafsirkannya. Jadi kalau dipahami. Terus mengenai kata anak Allah, saya akan tunjukkan di sini, Anda bisa baca. Ada 4 arti kata anak Allah di Alkitab. Tadi awalnya itu Pak Fadil ngomong makna anak Tuhan secara harfiah, makanya kita kritik, kita tidak pernah membayangkan Allah beranak seharfiah itu. Tapi terakhir dia Pak Fadil mengatakan itu kias. Alhamdulillah, meskipun ada perbedaan masalah keyakinan, tetapi sudah mulai ada frame yang hampir sama. Segala kata yang dikaitkan dengan Tuhan dan segala ketuhanan, aktivitas ketuhanan, sama sekali bagi orang Kristen, ya terserah orang Islam, tidak boleh diharfiahkan. Oke, saya akan ngomong beberapa kutipan ayat-ayat Alkitab yang minta tolong dipersingkat waktu. Tapi artinya beda-beda. Pertama, anak-anak Tuhan itu artinya orang-orang siapapun yang hidupnya benar, taat, hidup subur, kudus, disebut anak Tuhan. Jangan bisa baca ayatnya. Ini kata anak Tuhan yang artinya orang-orang yang taat. Tapi kata anak-anak Tuhan itu di kitab yang lain artinya itu malaikat. Begitu melihat konteks ayat, coba baca ayatnya. Di Ayub 1 ayat 6, semua kitab komentar-komentar Kristen, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antaranya datanglah juga iblis. Di dalam semua tafsir Kristen, di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6, kata anak Allah di sini artinya malaikat. Di kitabnya orang Kristen, ya. Kalau Islam memiliki pandangan beda, kan saya kan menyatakan apa yang ada di kitab kami dan apa yang kami yakini. Arti anak Allah yang kedua itu di dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 7, bahasanya politis. Itu artinya alam semesta, bulan, bintang, atas surya. Pakai kata anak Allah, tetapi begitu kita lihat tafsirnya Alkitab, di kitab ini artinya anak Allah bukan manusia, bukan malaikat, tetapi planet-planet bintang. Sekarang kita lihat kata anak Allah dalam pengertian yang keempat. Beda kitab, beda ayat, cara menukilnya beda. Tidak bisa. Pokoknya kalau kalimat ini dimanapun ayatnya, apakah itu kitab sastra, kitab puisi, atau kitab apa, harus dimaknai sama. Bisa beda. Ini. Yang minta tolong dipercepat sedikit, Pak. Di Matius 11 ayat 2, kalimat anak di sini itu ngomong dalam konteks Tritunggal, bukan konteks kiasan seperti planet bulan seperti di kitab Ayub tadi, atau seperti dalam konteks seperti apa malaikat yang di Ayub 1 ayat 6. Jadi kalau di kami orang-orang Kristen lihat ayatnya di kitab apa dulu, sehingga ayat yang bersifat puitis, kitab-kitab sastra, metode tafsirnya mutlak berbeda dengan kitab-kitab yang bentuknya seperti kayak jurnal. Apalagi yang ayatnya itu akhir zaman atau suatu gambaran-gambaran yang penuh dengan kiasan-kiasan. Aku melihat seperti ini, ada gambaran-gambaran kayak penglihatan-penglihatan. Cara menukilnya beda lagi. Sementara itu. Oke. Bapak sama puas lagi, keren Pak. Dan lagi, dulur-dulur Islam bingung, bingung.
Foto lo bingung. Dari yang pesan siapa? Iya, monggo. Sebutkan nama, asal dari gereja. Nama saya Rudi dari gereja GBI Indonesia. Selama berkati, selama berisika, saya hanya menanyakan atau meluruskan Pak ke Bapak Ustadz Maksud dan Fadil mengenai Ralph Saul dan juga mengenai Injil Barnabas. Saya minta tolong mungkin ditampilkan Injil Barnabas tadi Pak, yang ditemukan di Turki mungkin. Ya. Perlu diketahui para hadirin sekalian yang mungkin saya bisa tunjukkan di sini teks Aram yang ada di sebelah ini bukanlah teks pada zaman atau abad keempat Masehi. Saya bacakan dari teks tersebut, translasinya demikian. Di sini Maran Pais Ketiwa Lahat Tawa Al Idate Derapane Dedera Yudaya Beninwe Desita di Alpa Beham sama Demara. Ada kesalahan tulisan aksara. Yang pertama, aksara yang Bapak Ibu sekalian perhatikan itu dalam aksara modern Assyrian. Dan teks ini digunakan atau dibuat pada abad 15. Dan teks ini atau aksara ini namanya Marin Khaya, atau kita kenal nama lainnya adalah Swadaya. Sedangkan kalau teks ini Injil Barnabas muncul pada abad sekitar 2 Masehi atau pada sekitar 200 Masehi begitu, dia haruslah tertulis dalam klasikal Aramaik dalam aksara namanya Eslangera. Walaupun teks ini atau kitab ini ditemukan bagi orang siapa saja yang bisa membaca teks Aramaik, jenengan akan bisa mudah menebak ini bukan berasal dari abad 4 Masehi, tetapi abad 15 Masehi, dan ini aksaranya adalah Swadaya atau Marin Khaya. Yang pertama, saya harus luruskan, mudah-mudahan ini bisa batal dihukum supaya hal-hal yang tidak benar tidak diterussambungkan. Yang kedua, saya ingin meluruskan kembali mengenai Ralph Saul. Dengan bisa baca dari sumber Torah namanya Mishnah Avot. Saya terjemahkan kembali dari Mishnah Avot. Yang saya kutip adalah background akademisnya Pak. Jadi beliau ini, Ralph Saul ini bukanlah pembohong, bukanlah yang senegatif yang kita pikirkan. Dalam Mishnah Avot demikian, Ralph Saul merupakan murid dari Rabbi Gamaliel, dan Rabbi Gamaliel adalah cucu dari Rabbi Hillel. Pada saat zaman itu, Rabbi Hillel memegang tampuk kekuasaan secara agamawi, mungkin atau sejenisnya, saya kurang tahu, bersama Rabbi Samai, dua rabi yang memegang seperti presiden dan DPR atau MPR di dalam majelis keagamaan. Kemudian sebelum Rabbi Hillel dan Samai dalam Mishnah Avot dikatakan di atasnya lagi ada Semaya dan Abtalion. Sebelumnya lagi ada Yehuda bin Tabai dan Simon bin Setah. Dan kita tarik kemudian ada Yehosua bin Peraya dan Nikai dari Arbela, Yosef bin Yoezer dan Yosef bin Yohanan. Kemudian lagi ada Simon menurunkan Taurat lisan, tadi sudah dikutip oleh Bapak Gracia mengenai Taurat Siriafe, yaitu kepada
Antigonus dari Soko. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa tampuk kekuasaan pengajaran dari Rabi Saul atau kita kenal dengan Paulus kalau dalam istilah Yunani, itu memang berasal dari majelis yang dari Musa waktu diberikan atau menerima Taurat di Gunung Sinai. Untuk mengetahui, kalau dengan ingin tahu bahasa Aramaik, ini ada buku yang saya tulis mengenai bahasa Aramaik, sehingga dengan ketika melihat literatur di Google, itu aksara yang demikian dari Injil Barnabas khususnya tadi, karena saya dengar mengenai Injil Barnabas bukan berasal dari abad 4 Masehi. Nama skripnya atau aksaranya adalah Swadaya atau Matenkhaya. Bahkan teks yang saya kutip tadi, transliterasi tadi, benar-benar abad ke-15, karena di situ ada artikel di sini diakhiri huruf T, mestinya harus huruf D. Nah, itu saja Bapak. Saya kalau ini nanti bukan kapasitas saya. Terima kasih. Jadi Bapak sifatnya tidak menanyakan tapi meluruskan. Terima kasih. Mungkin supaya lebih afdal, mungkin Ustadz Masud mau menanggapi atau bagaimana? Iya baik, walaupun ini bukan pertanyaan tapi beliau menanggapi. Monggo Ustadz. Ya, setelah pengumuman dari pemerintah Turki bahwa ini naskah ini, dan ini kan para ilmuwan juga yang menyatakan itu akan terungkap, sehingga Paus Benediktus pun kemudian menyempatkan diri untuk datang ke Turki. Kalau seandainya kemudian dia ini sudah tahu bahwa ini abad ke-16, ngapain dia mau beli? Nah, itu ya. Jadi itu diantaranya urusan tulisan itu nanti kita cek bersama secara akademis tentang Barnabas ini, dan memang dulu dimunculkan terutama tulisan Bambang Nursena bahwa ini tulisan orang Muslim. Ngapain orang Muslim nulis kitab Injil ini? Ya, itu. Selanjutnya tentang Saul. Oke, orang Kristen bisa berdalil ini kan dari keturunan ini keturunan ini. Dalam keturunan Nabi Nuh aja ada yang kafir kok. Ya, apalagi Saul, dan ternyata di dalam surat-suratnya ini juga banyak yang ternyata justru diantaranya dalam melakukan misi, ya dia harus melakukan ini maaf tadi ya. Contohnya ini yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ayat Korintus 1 ayat berapa? Pasal 10 ayat 9 tadi itu. Kan Paulus mengatakan, apabila aku berada di orang Yahudi, aku harus seperti orang Yahudi meskipun aku bukan Yahudi. Dan ini akhirnya ya dicontoh oleh para misionaris di Indonesia. Untuk melakukan kristenisasi di Indonesia, mereka melakukan ya gaya-gaya ustadz ini. Ya, pakai jilbab. Akhirnya ini kan dihukum 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Malang. Oke, waktunya Ustaz sudah ya. Ya, jadi ini Paulus banyak ayat-ayatnya. Kalau ini itu bisa nanti. Iya. Saya tambah supaya Mangga sedikit ya. nambah sedikit tentang Injil Barnabas. Saya memahami kenapa Injil Barnabas itu tidak dimasukkan dalam Injil ini atau tidak diterima. Menurut yang saya pelajari, karena di dalam Injil Barnabas itu banyak kesamaan dengan Al-Quran. Misalkan Injil Barnabas menerangkan yang disalib itu bukan Yesus, tentu orang Kristen tidak terima, no. Karena orang Kristen yakin yang disalib adalah Yesus. Maka Barnabas dianggap orang yang beda. Itu salah satu sebab menurut saya. Menurut penjaringan monggo. Jadi banyak yang berbeda. Banyak dari Injil Barnabas itu yang sama dengan Quran, walaupun juga banyak yang berbeda. Itu tentang Injil Barnabas. Gaya bahasa Injil Barnabas bukan gaya bahasanya orang Yahudi. Ya, Ada ungkapannya apa? nanti mas garisnya. Ya, begini nanti kalau bahas Barnabas section selanjutnya jadi ini bahas nanti Barnabas. Ya. Ya, oke. Terakhir tentang Saulus.
belum disinggung mulai tadi, ada sesuatu yang sangat penting. Kalau nama Saulus, nama Paulus banyak dibicarakan, ada yang sangat penting. Di The Holy Bible chapter 9 atau di Kisah Rasul-Rasul pasal 9 ayat 5, ketika ada suara bertanya kepada Paulus, Saulus, Saulus, siapa engkau, Tuhan? Paulus cepat itu menjawab suara itu, siapa engkau, Tuhan? Loh, kok begitu cepat Saulus itu menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kok ngerti itu Tuhan? Baca nanti ya Kisah Rasul 9. Setelahnya itu baca nanti cek bahasa Inggris, ada kalimat panjang yang bilang, tahu-tahu diterjemahkan di sini, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Dan setelah, padahal ada kalimat panjang. Setelahnya Paulus mendapatkan kabar itu, ya, ada kalimat panjang yang bilang. Kalau kita membaca yang bahasa Indonesia nggak ketemu dan nggak ngerti bahwa ini ada kalimat panjang yang bilang, itulah kalimat yang dimanipulasi oleh Paulus. Bandingkan dengan yang bahasa Inggris, ketemu nanti. Dokumennya kalau kayak yang bawah sekarang boleh dilihat untuk meyakinkan saudara. Bapak punya dokumennya? Saya akan tunjukkan. Saya sekolah tinggi teologi ya. Kami itu kalau ngomong tentang tafsir perjanjian baru itu menggunakan Novum Testamentum. Jadi puluhan ribu naskah-naskah perjanjian baru itu dikasih tanda. Kalau ada perbedaan titik, perbedaan koma atau perubahan gaya bahasa dari 22.000 naskah, itu ada kodenya untuk kita lihat. Nah sekarang saya itu selalu, karena saya ini orang akademis, selalu menggunakan data, misalnya ya katalog 1177 itu sama dengan Syria nomor berapa. Kalau katalog internasionalnya P itu sudah ngomong papirus. Kalau katalognya ini Yunani Unsial atau Yunani Minuskil. Kita belajar tentang bentuk-bentuk khot. Contoh tentang Injil Barnabas, Pak, itu bahasa modern, tapi saya kelupaan karena banyak yang mau dibicarakan karena antusias orang. Begitu kita melihat bahwa hurufnya itu ternyata huruf modern. Paulus menolak membeli. Dia mengatakan kalau memang itu dari abad keempat, kalau memang bentuknya ekstra adalah berapa? Saya minta tolong, ini tadi hampir 50% yang diomongkan Rasul Paulus Barnabas. Jadi saya nulis buku lepas dari ini Paulus, ya. Silakan dibaca. Nanti bikin judul selanjutnya. Diskon 50%. Ya, saya minta supaya kita sudah ada sebuah aturan peraturan. Jadi ini tadi masih harus disampaikan. Ustaz Fadil sudah menyampaikannya? Sudah? Minimal kalau sudah. Ya. Kalau itu sekarang akan kita lanjutkan kembali. Jadi tadi itu bukan pertanyaan, sebuah tanggapan. Baik tanggapan dari pihak Kristen maupun pihak Islam sudah ditanggapi, walaupun ada sebuah perbedaan. Biarlah nanti pendengar yang akan bisa mempertimbangkan. Monggo sekarang penanya dari pihak Islam. Monggo. Cek sebentar, ini satu nanti jenengan ya. Jangan duduk, berdiri aja terus biar saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahad. Saya barusan lulus dari Usuluddin. Siapa namanya? Fahad. Bukan saudaranya Barnabas ya? Kalau bahasa Arabnya itu singa, yang akan merekam orang-orang yang mengkafirkan Islam. Yang saya hormati guru-guru kami, Pak Fadil dan Pak Masyud. Kalau kita berbicara tentang profesionalitas, tentang akademisi, saya kira orang-orang Nasoro yang masuk ke Islam itu nggak sedikit, bahkan mungkin di atasnya Mas Gracia mungkin. Contohlah kita Profesor Dr. Yahya Waloni, hanya gara-gara dia kena tahinya burung dara dia masuk Islam, bayangkan. Nah, yang saya katakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, dalam Asy-Syura ayat 11,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardh. Ja'alallahu min anfusikum azwaja wa ja'alal an'ama azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menjadikan manusia banyak. Allah yang menjadikan manusia berpasang-pasangan. Allah yang menjadikan hewan-hewan berpasangan dan darinya dikembangbiakan. Laisa kamitslihi syai'un, dan Allah tidak ada yang menyerupai dari makhluk yang diciptakan. Yang pertama. Yang kedua, kita beruntung jadi orang Islam bahwasanya kita semuanya pasti punya HP. Saya kira yakin. Apakah bisa HP ini menjadi produk Anda? Saya katakan produk Anda. Mesti kita akan dihukum. Nah, itu dikatakan di dalam kitab Injil bahwasanya barang siapa yang mengatakan bukan atas namaku, bukan firmanku, pasti akan aku hukum. Ini adalah ini tidak promosi ya, ini HP si A. Tentunya kita yakin ini penciptanya, pemiliknya ini. Dan kita yakin bahwasanya Islam di dalam surat Toha 14 insyaallah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jelas, sesungguhnya aku Allah. Nabi Muhammad dikasih tahu Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu bagi akidah orang-orang Islam. Terus selanjutnya, ini masih pertanyaan saya 3 insyaallah. Sebentar, saya ralat dulu. Anda tadi pertanyaan 3. Pertanyaan Anda yang pertama tadi apa? Masih ini. Oh, masih. Saya dengar sampai gini-gini baru masuk kok. Ya. Saya mengutip dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa, insyaallah 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengapa kita tidak mentadabburi Al-Qur'an? Saya kira semoga Mas Gracia, Mas Winarto juga mentadabburi Al-Qur'an. Monggo, mungkin bisa mendapatkan hidayah seperti Profesor Dr. Yahya Waloni. Kita doakan. Mengapa tidak mentadabburi Al-Qur'an? Nah, sebentar, sama tanya apa dari tadi saya belum. Belum. Masya Allah, saya dari tadi nunggu ini masuk ke inti pertanyaan saya. Bingung dari tanya apa. Jikalau Al-Quran ini bukan dari Allah, maka pasti akan banyak pertentangan. Saya katakan, apakah Injil itu dari Anda katakan Yesus itu dari Tuhan? Tapi kenapa di dalam Injil terdapat banyak pertentangan? Maka akan saya bacakan banyak pertentangan, karena inilah Profesor Dr. Yahya Waloni masuk Islam. Yang pertama, pertanyaan, tolong dijelaskan nanti. Di dalam 2 Samuel 84, Daud yang menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda, 1.700 saja berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan. Sebentar Mas, ya rawat. Ini pertanyaan sampai ini, ya maaf, ini sudah lagu lama dan sudah ditulis berkali-kali, dan ini lepas dari konteks ini gitu loh. Jadi itu nanti bisa terjawab dengan mudah. Oke. Ya, saya ditanyakan intinya dari ketuhanan saja. Gitu. Saya mengutip dari Mas Gracia tadi, bahwasanya itu kan hanya penafsiran saja. Saya katakan kok penafsiran, bahwasanya di dalam kitab-kitab Injil banyak bertentangan. Katanya dari Yesus Tuhan. Baik, kalau itu yang dikatakan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Anda dari tadi menyebut pendeta Waluyo. Ya. Siapa? Yahya Waloni. Yahya Waloni ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Anda orang ini bisa masuk Islam karena apa? Karena dia mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Iya. Intinya karena apa? Garis besarnya kenapa dia bisa masuk Islam? Ayat-ayat hisab ini, berhitung ini, dia bingung. Di lain kalimat bahwasanya Musa punya kandang kuda dan di dalam itu ada patung. Oh, bingung karena nomor-nomor togel tadi. Terus pertanyaan saya selanjutnya, saya kira kalau Anda mengatakan tolong intinya saja langsung ada pertanyaan apa? Ini Anda nanti mengatakan tentang akademisi. Saya rasakan, ya maaf, saya katakan Anda mungkin masuk orang bohong. Maaf,
kita lihat di hari Sabtu Global Meeting itu banyak itu. Kalau saya perhatikan mungkin jam 1 pendeta Filipus saya katakan itu banyak dengan mujizatnya itu. Ya maaf, mungkin banyak menipu. Orang yang nggak bisa jalan menipu lalu tiba-tiba bisa. Kok Anda bisa mengatakan itu menipu? Saya katakan, saya bilang, karena saya pun karena pernah ikut seminarnya Dr. Abdul Jabbar Bernard. Dia mantan misionaris. Dia mengatakan bahwasanya bagaimana teknik orang-orang. Oke, sebentar ya, sebentar. Anda waktunya tadi sudah terlalu lama. Sekarang satu aja yang Anda tanyakan. Yang ketiga. Pertanyaan Anda 1, 2 tadi saya juga nggak bisa berapa. Yang pertama dan yang terakhir apa yang Anda tanyakan? Tolong tunjukkan di dalam kitab Injil Anda di mana Injil menegaskan bahwasanya Dia adalah Tuhan, benar-benar Tuhan. Oh ya itu. Terus yang terakhir terakhir lagi. Aduh. Oh nggak usah orang Islam. Loh, kan saya 2 yang tadi, ini yang 3 yang terakhir. Saya lupa yang terakhir. Ya sudah ya, itu saja. Ya, nanti aja. Ya, oke, ya. Banyak nih yang ditanyakan nih. Ayo ngomong Mas Garcia, dijawab singkat aja. Tolong tunjukkan, buktikan bahwa Yesus itu Tuhan dalam ayat Alkitab. Kasih 1 ayat aja, nggak usah banyak-banyak kok geleger kok. Oh iya, oke, iya. Nah, ya wes. Caca aku bingung sama jaga. Ayo ngomong Mas Garcia, jawab singkat aja. Pertama mengenai Yahya Waloni. Ini sebenarnya keluar dari konteks, tapi Anda bukan bertanya, tetapi kayak mengeluarkan teman-teman. Jadi Anda mencurahkan emosi ke segala macam, sampai apa yang ditanyakan kita tunggu-tunggu tidak ada sesuatu yang konkret yang berhubungan dengan tema, kecuali yang saya tangkap ada emosi. Ini sama ini kita kasih kesempatan ikut saya ke RCTI nanti. Mengenai Yahya Waloni, bagi saya orang mau pindah dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam itu adalah hak asasi. Makanya dari pertama saya konsisten. Kenapa kami begitu ngotot mempertahankan firman itu selalu ada di dalam jam Allah, tidak berpermulaan. Itu tidak bisa ditawar di Kristen. Karena konsep semacam inilah membuat kami orang Kristen mengatakan bahwa firman yang nuzul tetap punya 2 sifat 1000 tahun sebelum Imam Al-Ghazali ngomong. Meskipun ada ketidakyakinan antara Anda dengan saya, itu saya bisa pahami. Ya kan, karena bagi iman itu pilihan masing-masing. Begitu ada yang mengatakan firman itu ciptaan, ngamuk orang Kristen itu jadi konsili maupun yang ada jangan boleh baca. Iya, sekarang masalah Waloni itu saya rasa tidak berkata dengan jujur. Mau ngomong, dia bilang di Sumeneb itu saya adalah dari 3 orang yang paling bisa bahasa Ibrani. Yang pertama Victor Tanya, yang kedua sudah mati dan saya yang terakhir. Begitu saya dengar dia ngomong begitu, saya ketawa. Apa yang diungkapkan itu lucu. Kamu yang bisa. Kita ketawa. Saya masuk Eliat dari Sinai ke Eliat. Saya masuk Israel dari terakhir Mursi jatuh dari kepemimpinan. Ya, gini Mas Garcia, sebentar. Kita di dalam satu tim ngomong-ngomong bahasa Ibrani sambil belajar sambil baca-baca itu sesuatu. Ya, sebentar Mas Garcia, mau saya ralat dulu ya, saya ralat dulu. Jadi minta tolong gini, intinya Mas Garcia jawab 1 pertanyaan aja tentang masalah ada pendeta masuk ke Islam, ada kiai masuk ke Kristen, yaitu urusannya dewek. Sing oleh hidayah alhamdulillah, gak oleh hidayah yang alhamdulillah kita itu urusannya manusia deh Gusti Allah gitu ya. Kita nggak perlu menjawab apakah orang itu bohong, nipu, kesaksian, dusta, itu hak mereka. Lek memang dosa bagi dia kok kalau Gusti Allah gitu aja loh ya. Guys, ayo ngomong bicara satu itu saja sudah. Apakah Yesus Tuhan? Ada daya dan dia cuma sekali, cukup berwibawa. Di mana itu ayatnya? Di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Nah, ya, sama renungno sama istiqamah itu nama, sama istiqamah itu nama. Dan sama nama hidayah yang membunuh Kristen, kalau hidayah wis gitu loh ya. Oh, sama kayak mau motot aja sudah. Begitu ditangkap dia cuma ngomong sekali aja ayat ini dan ini sudah menjadi suatu
Oke. Ya, kalau Yesus mengaku ya aku Tuhan, cukup sekali dengan penuh kewibawaan. Tidak perlu dia aku bersumpah demi pohon. Oke. Iya. Demi buah. Iya. Oke, jawaban selesai. Secara logika. Jika ada orang yang mengaku aku Tuhan, ada 3 kemungkinan. Pertama, pasti orang ini bohong. Ya. Ya. Ada kata saya mengaku atau manusia siapapun mengatakan ya aku Tuhan. Pertama, orang itu pasti bohong. Dia mengikuti iblis. Kedua, dia gila. Dia sarap. Dia orang yang tidak apa ya, kelainan ya, yang rodok bengong. Tapi ada kemungkinan ketiga. Jika diselidiki bahwa ternyata apa yang dikatakan itu benar, dan dia mengatakan dengan penuh kewarasan, bukan orang gila, dan dia bukan pengikut iblis. Masalah Anda yakin apa enggak yakin terserah tapi. Ya, oke. Kemungkinan ketiga cuma satu, jadi memang dia benar-benar Tuhan. Iya, sudah. Yang menjelma menjadi manusia dalam pengertian itu hanya orang Tuhan yang saya ulangi kesekian kali. Oke, Mas Lesia. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Saya minta tolong ya, khususnya dulur-dulur sinten Islam. Lek takok pun muring-muring nggih. Lek bapak niku kula seneng muring-muring koyo kato malih api ini. Kata nggih. Jadi muring-muring ada yang jelas yang terarah supaya kita bisa paham. Monggo saat ini bunyi dulur Kristen. Oh, monggo niki Pak Hengki nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sebetulnya itu tidak usah perang kitab suci. Kita juga tidak perlu perang ayat. Jangan kita juga tidak perlu perang penafsiran. Tapi kalau perang ayat memang tidak boleh Pak. Ya bukan, artinya apa ya? Kita tidak tahu. Yang penting itu yang disebut Allah itu ada atau tidak itu aja cukup. Ya pasti ada tuh Pak. Bapak bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Saya tanya, karena terus Bapak bisa membuktikan Allah itu ada. Saya bisa membuktikan. Oke. Saya bisa. Ini ya, kita segini. Kita ya. Karena keluarga saya menanya. Bapak ini lah, sebenarnya bangsa Indonesia. Ya, ini Tunggal Ika dengan pilihannya. Saat ini pertanyaannya Pak Hengki ini menopo Pak Hengki, pertanyaan gue. Saya tadi bilang, pertanyaannya apakah Allah itu ada? Ada. Ya. Bagaimana kita bisa membuktikan Allah itu? Saya bisa buktikan. Satu caranya, kalau dia ada. Dulu di Islam tenang, Allah Akbar, tenang. 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 Kematikan di Nabi Muhammad, tenang. Tenang. Ya, sebenarnya jadi bahwa kalau Allah itu ada, itu cuma satu caranya. Dengar dia kalau memang dia ada. Kalau dia ada kan pasti bersuara. Ya. Yang itu ternyata lewat firman-Nya itu muncul dari manusia. Yesus itu manifestasi dari Allah yang tidak kelihatan. Melalui Yesus yang kelihatan, dia tak terpahami itu bisa dipahami melalui firman Allah yang pertanyaannya apa nih Bapak ini? Oh, mantap Pak. Monggo. Wonten kang loro gandengan di Basman. Esen abul wabrung ruho kadi suruhat allahu syariru amin. Demikianlah bahasa Aramai, bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus Tuhan saya ingin bertanya kepada salah satu, entah Pak Maksud atau Pak Taslim, karena saya seorang mahasiswa Fakultas Filsafat. Saya melihat bahwa ada kemiripan di dalam demiurgos kalau Bapak melihat neoplatonisme. Bagi Bapak-bapak yang melihat itu kok menurut saya pribadi itu kok mirip seperti Quran. Kenapa? Pertanyaan pertama, Quran itu firman Allah.
Kedua, Quran itu ciptaan atau bukan? Ketiga, keempat, tidak. Ya, ini karena kaitannya dengan neoplatonisme. Sadar. Sifatnya itu temporal atau kekal. Kalau firman Allah itu ciptaan dan kekal, berarti Allah itu juga kekal. Berarti ada dua yang kekal. Berarti ini apakah monoteis? Terima kasih. Cuma itu aja ya. Mantap. Monggo Ustaz, dijawab langsung Ustaz. Terima kasih. Pertama, walaupun tidak bersifat pertanyaan kepada Pak Hengki, walaupun tidak bersifat pertanyaan langsung, tadi Pak Hengki menyatakan apakah Allah itu ada? Apakah Pak Hengki ingin ketemu Allah? Orang stop. Ucapan Bapak persis ucapan orang Bani Israil zaman dulu. Umatnya Nabi Musa ngomong seperti Bapak. Kata umatnya Nabi Musa yang kafir itu, Musa, aku tidak akan percaya bahwa kamu adalah utusan Allah. Aku akan percaya bahwa kamu adalah utusan Allah kalau kamu bisa mempertemukan saya dengan. Jadi keinginan ketemu Allah itu sudah ada sejak dulu. 2014 diwarisi Pak Indi. Jawabannya apa? Yang bawa Quran silakan. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 55. Maka permintaan seperti itu dituruti langsung oleh Allah. Caranya apa? Bisa berberdek mata. Bukan. Ketemu sama Allah. Ketemu sama Allah. Jadi kalau ingin ketemu sama Allah, jawabannya Quran. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab diterangkan, kalau kamu ingin mengetahui tentang Allah, pahami ciptaan-ciptaannya, jangan ingin ketemu di sini. Beda dengan Alkitab, Bapak. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus itu kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan, jadi jejer ngomong-ngomongan. Quran tidak begitu. Ayat di sini banyak. Tuhan Yesus itu setelah terangkat ke langit lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Jangan diartikan seperti itu. Jadi uruskan aja Bapak ini ya, nanti dulu. Untuk siapa itu Mas? Quran itu firman Allah, tapi Quran bukan Allah. Jadi Quran firman Allah. Yang kedua, Quran itu ciptaan atau tidak? Kalau fisiknya Quran memang diciptakan dari kertasnya, dibuat di percetakan. Adapun kemudian Al-Quran itu temporer atau kekal? Sudah diturunkan hingga hari kiamat. Tidak satu titik pun yang akan berubah, sama seperti Taurat itu. Matius 5:17 Yesus berkata, aku datang tidak untuk menghapus, tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Bahkan sampai kepada hari kiamat itu satu iut tabun, satu titik pun dari Taurat tidak akan pernah musnah. Kekal. Nah, asli juga. Nah, barangkali nanti masuk akan nambah, tapi kalau mungkin saya tidak tahu masih ada pertanyaan juga enggak, barangkali nanti saya tidak ada komandan lagi, saya hanya ingin menegaskan saja Bapak. Yang kekal itu satu apa dua Pak? Maksudnya? Yang kekal firman Allah dan Allahnya. Yang kekal, Allah itu kekal. Firman Allah kekal. Termasuk Al-Quran ini fisiknya tidak kekal. Ketika ada kebakaran, hangus Qurannya. Tapi Allah hangus? Allah tidak akan mati
Siapa? Tapi kalau Quran dibakar kan hangus ya. Itulah seperti kemanusiaan Yesus. Disalibkan mati. Tapi kan berarti yang fatal itu Allah atau sabda Allah. Ini kalau Yesus itu memang Tuhan yang bisa menjelma manusia, manusia yang bisa menjadi Tuhan. Ketika Yesus mau diludahi, ketika Yesus dianiaya, berkata Tuhan yang ditabrak. Ayo bedakan ini. Yesus itu bukan penjelmaan Tuhan dari manusia, bukan. Dan Yesus itu bukan manusia yang bisa menjadi Tuhan. Itu kan dari kacamata Bapak. Ya, tidak apa saling memberi. Ya, saling memberi itu kan dari kacamata Bapak. Tetapi menurut kami tetap demikian. Baik. Coba kalau Anda siapa ini? Siapa? Ya, Michael. Kamu kalau lagi bicara, bertanya, jangan kayak sumbokong. Ini sebetulnya kamu loh. Terima kasih. Masih tidak ke tema. Yesus itu Tuhan atau tidak? Saya menegaskan lagi, Yesus itu tidak Tuhan. Dan orang-orang yang meyakini Yesus Tuhan, maaf, kecelek Yesus. Keceleknya bukan hari ini. Kalau hari ini sampai semuanya yakin itu gak sampai. Kan begitu Mas Yanto ya? Jangan dipaksakan. Itu hak asasi. Ya kan? Tapi saya ingatkan, orang yang meyakini, orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kecelek besok. Keceleknya besok. Bukan. Surat Al-Maidah 116. Ketika Allah besok bertanya kepada Isa, hai Isa putra Maryam, adakah kamu pernah mengajarkan kepada manusia bahwa kamu dan ibumu adalah Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa berkata, sungguh saya tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalau ada orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, besok setelahnya Nabi Isa dikonfirmasi, disitulah baru kami kecelek. Nah, mumpung belum kecelek, mudah-mudahan yang masih salah jalan, mudah-mudahan dapat hidayah. Allah itu kekal, atau firman Allah kekal. Ini di dalam 1 Petrus 3 15 sampai 18 itu jelas ada penjelasan mengenai dua sifat firman yang musuh. Pertama dikatakan dia yang disalib, yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan yang dibangkitkan oleh Roh. Sekali lagi, tadi masih yang dari ayat ya. Sebutin apa Mas? Kamu Surabaya meminta saya harus akademis, tapi mungkin ada kritikan, mungkin saya akademis. Saya sebisa mungkin ngomong objektif dan akademis. Pada waktu Yesus bangkit, baru semua murid-muridnya sadar bahwa yang dia temui selama ini bukan sekedar manusia. Dan di dalam catatan Alkitab yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu 500 orang. Kemudian di dalam pembukaan Injil Yohanes, bukan Injil Yohanes, surat Yohanes, apa yang kami dengar dengan telinga, apa yang kami pegang dengan tangan kami yang kami raba, sebagai firman yang hidup, maksudnya yang dari Allah turun menjadi manusia, itulah yang saya beritakan. Artinya orang Kristen. Mas Gracia, mohon dibanding dulu karena ini Pak Masudnya mau menjawab pertanyaannya dari saudara kita di Kristen. Nanti jenengan khusus menjawab pertanyaan dari Ustaz Adu. Ustaz Adu sudah mempersiapkan pertanyaan untuk sampean. Ya, jadi ini biarkan Ustaz Masud dulu menjawab pertanyaannya dari itu tadi. Monggo Ustaz. Ya, pertanyaan tadi itu saya menyatakan bahwa di antaranya disebutkan oleh siapa tadi yang lupa saya, Pak Enggi, padahal suka bilang sama saya. Pak Enggi tadi disebutkan bahwa Yesus itu firman yang muncul, sehingga firman itu bisa dipahami yang jelas. Justru ya, karena gara-gara dianggap Yesus sebagai firman yang muncul ini, malah nggak bisa dipahami, malah nggak bisa dilakukan kontroversi. Bahkan orang Yahudi sendiri, ya bangsanya Yesus, malah menolak Yesus.
Ya, dan banyak buku-buku yang seperti ini. Jangan hanya dilihat dari orang terus terang sekarang untuk Eropa banyak yang sekarang keluar dari Kristen penduduknya. Keluar. Bahkan di Inggris itu malahan banyak gereja jadi masjid. Ya gara-gara apa? Oh Yesus memang nggak bisa dipahami. Katanya Yesus nuzul berwujud manusia agar bisa dipahami. Malah tambah nggak dipahami, kontroversi nggak karu-karuan. Nah, kemudian Quran itu firman Allah makhluk apa bukan? Saya kan tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Apakah kekal? Saya katakan kekal. Berarti ada yang kekal seperti Allah nanti dulu. Surga itu kekal. Kekalnya surga dengan kekalnya Allah ya beda. Allah itu asalnya ada dan tetap ada untuk selamanya. Bahasa filsafat ya. Ya. Anda pakai bahasa filsafat, saya juga pakai bahasa filsafat. Nah, surga asalnya tidak ada, dicipta oleh Allah dan kekal. Ya. Apakah kekalnya surga sama dengan kekalnya Allah? Kan beda. Ya. Jadi itu pengertian kekal. Nah, sedangkan tentang firman, jelas Yesus bukan firman Allah. Ya, jelas Yesus bukan firman Allah. Sebab apa? Yang namanya manusia sama. Ya, kalau dikatakan Yesus adalah firman Allah, sama. Nabi Muhammad juga firman Allah yang hidup dan bisa berjalan. Umat Islam banyak yang menjadi firman Allah yang hidup dan berjalan. Silakan orang Kristen tunjukkan yang bisa menjadi firman hidup dan yang berjalan. Ya, oke, makasih. Ya, mungkin dari saudara kita, ya, monggo Bu, silakan. Sebutkan nama Bu dan dari gereja mana? Dari gereja mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Saya Tomina, kebetulan saya menjadi pengawas pembimbing guru agama SMP SMA SMK. Amin. Di Departemen Agama Kota Surabaya. Saya banyak penasaran, kok masih ada keraguan gitu ya. Saya pernah bertanya pada teman saya, kenapa? Apa memang benar Yesus itu dianggap jangan anggap sebagai Tuhan? Iya, katanya gitu. Kemudian apa alasannya? Kan dia nggak punya bapak. Loh, kalau memang karena alasannya itu, apakah tidak lebih berhak lagi Nabi Adam nggak punya bapak dan nggak punya ibu saja? Kemudian saya juga ada titipan ya teman. Kalau memang Yesus sebagai Tuhan, sebelum Yesus diangkat sebagai Tuhan, siapa yang mengendalikan kehidupan ini? Dan apalagi ketika disalib, mestinya kiamat dunia ini, Bapak Ibu. Ketika disalib kan lemah, tapi ternyata masih ada kehidupan. Kemudian apalagi? Kalau seandainya dia sebagai Tuhan, kok dia punya ibu? Berarti punya bapak, berarti punya mbah kakek, mbah putri, buyut dan lain sebagainya. Jadi karena di dalam Islam itu benar-benar yang namanya Allah itu adalah kekal, dan Allah itu mukhalafatul lil khawadis, berbeda dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk. Dalam Islam seperti itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kita semuanya ini. Jadi kita menganggap bahwasanya kalau memang dianggap menjadi Tuhan, tadi pertanyaannya juga belum bisa dijawab ya. Padahal pemilu baru tanggal 9 April ya, belum ada pemilihan ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan apa hikmah di balik ini semuanya yang jelas ya. Dalam Islam alhamdulillah sudah jelas sekali ya bahwasanya dalam Islam itu disebutkan dalam surat Al-Injil, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Pertanyaan saya, apa di kitab Anda ada ayat semacam itu? Kalau memang tidak ada ayat semacam itu, karena mungkin ada perubahan-perubahan dirubah oleh tangan manusia sehingga membuat ayat yang terakhir kemudian
sebelumnya. Berarti demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Bu Sada, nggih kula dan ceramah. Monggo ditanggapi. Terima kasih. Sekali lagi harus dibedakan antara hakikatnya sebagai kalimatullah dan wujud nuzulnya. Jadi kalau kita bicara aspek syahadat,